Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali di semester genap. Untuk IPA, pelajaran di bab awal membahas tentang tekanan pada zat padat. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan pada zat padat. Yang kedua, mempelajari contoh-contoh tekanan pada zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menghitung tekanan pada zat padat. Pada saat saya mengupas apel, saya menggunakan sisi yang atas, sisi yang ini ya, sisi yang tumpul. Saya kupas sampai tenaga nih, sampai keringat saya ngeruwomos, tetap kulit apel tidak bisa mengelupas. Begitu saya balik, ternyata kulitnya lebih mudah mengelupas. Nah, berarti dengan saya memberikan gaya yang sama, dengan bidang yang bersentuhan dengan apel, ini namanya adalah bidang sentuh. Semakin kecil, ini kan yang lancip, permukaan yang lancip, sedangkan ini adalah permukaan yang tumpul. Yang lancip ternyata dipakai untuk mengupas apel itu lebih mudah. Berarti semakin kecil luas permukaan bidang sentuhnya, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar. Begitu juga kebalikannya, apabila luas bidang sentuhnya semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Selain besarnya tekanan dipengaruhi oleh luas bidang sentuh, tekanan juga dipengaruhi oleh gaya. Misalnya, badan saya lagi sakit, seperti kemarin saya sakit sampai 8 hari, lemes gitu. Saya pakai ngupas gini, walaupun saya memakai ujung yang runcing, kalau saya tidak punya tenaga, tetap tidak akan bisa mengelupas. Berarti tekanan pada zat padat selain dipengaruhi oleh luas bidang sentuh atau luas bidang tekan, juga dipengaruhi oleh besarnya gaya. Semakin besar gayanya, tekanannya semakin besar. Berikutnya, dari dua faktor tadi bahwa tekanan dipengaruhi oleh besarnya gaya dan tekanan juga dipengaruhi oleh besar kecilnya permukaan bidang tekan atau permukaan bidang yang bersentuhan dengan benda tadi. Maka tekanan pada zat padat dapat dirumuskan P sama dengan F per A. P sama dengan F per A. P dari pressure tekanan, satuannya adalah Newton per meter persegi, atau oleh orang yang menemukan tekanan yaitu Pascal, disingkat cukup PA, hanya huruf kecil. Kemudian P sama dengan F, F-nya dari force, gaya. Gaya satuannya adalah Newton. Karena gaya satuannya Newton, berarti gaya ini bisa juga diganti berat, sama saja. Kemudian yang A ini adalah luas permukaan bidang tekan yang bersentuhan tadi. Satuannya adalah meter persegi. Dalam kehidupan sehari-hari, selain yang saya contohkan tadi menggunakan pisau, bisa juga misalnya pada saat kalian pakai jilbab, pakai peniti di sini. Kalau ujungnya ini tumpul, maka juga susah mau dipakai untuk memasukkan ujung peniti ini ke jilbab. Jadi yang lebih runcing akan lebih mudah dipakai. Contoh yang lain nanti akan kita pelajari di contoh soal, langsung aja. Contoh soal 1. Dua benda yang memiliki berat yang sama diletakkan di atas permukaan lantai seperti pada gambar berikut. Kedua benda ini memiliki
berat yang sama. Tapi menaruhnya berbeda. Yang satu seperti ini, yang satu tegak. Mana yang memberikan tekanan lebih besar? Yang gambar A. Jadi ini pertanyaannya, mana yang memberikan tekanan yang lebih besar? Benda A atau benda B? Di mana benda A dan benda B memiliki berat yang sama. Karena beratnya sama, seperti tadi sudah saya jelaskan di awal, bahwa tekanan pada zat padat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu besarnya gaya tekan atau berat. Yang kedua adalah luas permukaan bidang tekan. Kalau beratnya sama, berarti nanti untuk membedakannya kita tidak melihat beratnya, tetapi yang kita bedakan adalah luas. Ingat, luas bukan volume. Benda A berarti luas permukaan yang bersentuhan, luas bidang tekan yang bersentuhan dengan lantai, luasnya berarti 12 kali 5. Jangan keliru, bukan 12 kali 5 kali 5 ya, 12 kali 5, 60. Sementara benda B yang bersentuhan dengan lantai, luas bidang tekannya adalah 5 kali 5, 25. Di sini 60. Spidolnya habis. Di sini luas bidang tekannya adalah 60 cm persegi, sedangkan di sini adalah 25 cm persegi, berarti lebih kecil yang B. Ingat, semakin kecil luas bidang tekanan zat padatnya semakin besar. Berarti yang B inilah yang memiliki tekanan lebih besar daripada A. Contoh soal yang kedua. 2. Berapakah tekanan yang dialami benda apabila diberi gaya 100 Newton pada bidang seluas 0,5 meter persegi? Yang ditanya berapa tekanan, berarti yang ditanya adalah P. Yang diketahui gaya tadi F-nya 100 Newton, seluas, luas, berarti ini adalah A. Yang diketahui F-nya 100 Newton, A-nya 0,5 meter persegi. Yang ditanya tekanan, berarti P sama dengan F per A sama dengan 100 dibagi 0,5. 100 dibagi setengah, padha karo 100 dikalikan 10 per 5. Ingat, operasi pembagian bisa berubah menjadi perkalian, yang bawah pecahannya dibalik. Jadi ini bisa dituliskan 100 dibagi 5 per 10. Operasi pembagiannya bisa berubah menjadi perkalian, yang sebelah kanan dibalik 10 per 5. Sehingga hasilnya adalah 200 Pascal. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan mempelajari tekanan pada zat padat? Ingat, soal yang ada di e-learning segera dikerjakan, mudah-mudahan semuanya nilainya 100. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.